Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jami'i masyayikhina wa masyayikhina lahya'i minhum wal amwat. Khassah ila hadratin bagi Ali Zubdi, bagi Abdul Hamid, bagi Nur Ihsan, bagi Abdul Karim, bagi Marzuki Dahlan, bagi Mahlus Salim, bagi Johari, bagi Soleh, bagi Muhammad Ma'asum Johari, bagi Ahmad Idris Marzuki, bagi Imam Yahya Mahrus, bagi Abdul Aziz Mansur, bagi Maimun Zubair, bagi Ahmad Habibullah Zaini, bagi Muhammad Maktum Mastul Birri, jami Masyih Muhammad Buyuh مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها، خصوصا سيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، وسيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الشنهجي، وسيد الشيخ أبي عبد الله محمد بن قاسم الشافعي، وسيد الشيخ أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، وسيد الشيخ مزيد بن عبد العزيز الفناني، سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، خصوصا صاحب هذا الكتاب Syedi Syabi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Munawwarah yang kami hormati dan kami muliakan, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Al-Adhkar karya beliau Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Masih melanjutkan pembahasan tentang siapakah orang-orang yang tergolong dalam firman-Nya Allah, wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, yang Allah janjikan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Wa qad jaa'a fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan sungguh telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, sahabat Abi Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, idza ayqadha ar-rajulu ahlah minal lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fil dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat. Ketika ada seorang suami membangunkan istrinya di malam hari
Fasallaya, lalu keduanya mengerjakan sholat sunnah malam. Au shalla raka'ataini jami'an, atau keduanya mengerjakan sholat meskipun hanya 2 rakaat. Suami membangunkan istri, lalu keduanya sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Kutiba fi dzakirinallaha katsira wa dzakirat, maka orang yang seperti itu layak tergolong orang-orang yang Allah firmankan az-dzakirinallaha katsira wa dzakirat, orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'adallahu, Allah janjikan kepada mereka lahum maghfirah, ampunan, dan ajron azimah. Orang yang istiqomah sholat malam meskipun 2 rakaat ini juga layak tergolong az-dzakirinallaha katsira. Hadza hadisun masyhur, ini hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wan Nisa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan imam-imam ahli hadis yang lain. Wa su'ila Al-Imam Abu Amr bin Shalah. Suatu ketika Al-Imam Abu Amr bin Shalah ini ditanya, anil qadar alladhi yasiru bihi minadz dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Ditanya tentang batasan orang itu layak tergolong az-dzakirin Allah katsira wa dzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Faqala, lalu Imam Abu Amr bin Shalah ini menjawab, idza wadhaba 'alal adhkar al-ma'thurah, ketika seseorang itu istiqamah, wadhaba melanggengkan zikir-zikir al-ma'thurah yang datang dari Nabi, al-musabbatata yang ditetapkan dari Nabi, zikir pagi dan petang, fil awqat pada waktu tertentu, wal ahwal dan pada keadaan-keadaan tertentu yang al-mukhtalifah berbeda-beda, lailan wa naharon, lailan di waktu malam, wa naharon dan di waktu siang. Apa yang didapatkan mungkin dari ngajinya, atau sekarang banyak buku-buku saku yang di situ berisi zikir yaumiyah, zikir harian, mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Ini ada zikir-zikir dari Rasulullah, itu diamalkan dengan istiqomah. Bangun tidur, mau makan, keluar rumah dan seterusnya diamalkan dengan istiqomah, maka kana minadz dzakirin Allah katsira wa dzakirat, orang yang mengamalkan zikir-zikir yang maksur, zikir yaumiyah, zikir harian, zikir pagi petang yang maksur datang dari Rasulullah, ini juga layak tergolong orang-orang yang dzakirin Allah katsira wa dzakirat, laki-laki perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfirah, yang Allah janjikan untuk mereka ampunan dan ajron azima, pahala yang agung. Nah, mudah-mudahan ketika kita mendapatkan zikir lewat pengajian kita, yang zikir itu memang jelas dari Rasulullah, kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Amin Allahumma, sehingga kita layak tergolong orang-orang yang Allah sebut di dalam Al-Quran, az-dzakirin Allah katsira wa dzakirat. Wallahu alam. Ini selesai pembahasan. Faslun, bab baru. Ajma'al ulama ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisan. Ulama sepakat bahwa bagi orang yang sedang punya hadas, entah punya hadas kecil atau punya hadas besar. Hadas kecil cara menghilangkannya dengan wudu, hadas besar dengan mandi.
Juga bagi orang yang junub menanggung hadas besar, bagi wanita yang haid, bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah nifas. Ini ulama sepakat bagi orang-orang tersebut boleh berzikir dengan hati dan lesannya. Jadi wanita-wanita yang sedang haid terkadang bingung, ini baca Quran dilarang, apa yang harus kita lakukan? Zikir selain Quran, zikir tasbih, zikir istighfar, zikir tahlil, zikir sholawat diperbolehkan, dan ini menjadi konsensusnya para ulama. Sepakat. Kalau ada yang melarang, berarti yang melarang ini pendapatnya berselisih dengan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Wadzalika fit tasbih, zikir yang dimaksud bagi orang yang punya hadas baik kecil maupun besar, bagi wanita haid, bagi wanita yang sedang nifas, ini adalah zikir kalimat tasbih, subhanallah, tahlil boleh, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, wassalat ala rasulillah, memperbanyak solawat kepada Rasulullah, wad du'a, memperbanyak doa, wa ghairu dzalik, dan zikir-zikir lainnya. Itu diperbolehkan. Wanita haid, wanita nifas, orang yang sedang punya hadas diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama, zikir baik dengan hatinya maupun dengan lisannya atau dengan kedua-duanya. Walakin qiraatul Quran haram. Zikir membaca Al-Quran, membaca Al-Quran ini juga bagian daripada zikir. Ini diharamkan alal junub, bagi orang yang junub menanggung hadas besar, wal haid wan nufasa, bagi wanita yang sedang haid, bagi wanita yang sedang nifas, ini diharamkan membaca Al-Quran. Sawa'un qara'a qalilan aw katsiran, baik Quran yang dibaca itu sedikit atau banyak, hatta ba'dhu ayatin, meskipun hanya sebagian ayat saja, tidak sampai satu ayat, bagi orang yang menanggung atau punya hadas besar, bagi wanita haid, bagi wanita yang sedang nifas, diharamkan. Cuma ini perlu dijelaskan. Jadi diharamkannya bagi orang-orang tersebut membaca Al-Quran itu kalau memang saat membaca ia niat membaca Al-Quran. Kalau niatnya zikir, kalau niatnya berdoa dengan Al-Quran, ini tidak diharamkan. Paham ya? Jadi beliau Al-Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri itu dalam kitab Bajurinya menjelaskan. Kitab Bajuri ini syarah dari kitab Fathul Qorib, karya beliau Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Beliau menjelaskan tentang masalah orang yang punya hadas besar, wanita haid dan nifas, diharamkan membaca Al-Quran itu aibi qasdihi, kalau memang saat membaca niat membaca Quran. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, pokoknya lesan membaca Quran, atau ada niat tapi niat yang lain, niat dzikir, niat berdoa dengan Quran, maka dalam pandangan beliau tidak diharamkan. Jadi Al-Quran itu definisinya kalamullah al-munazzal ala rasulihil mursal al-muta'abbad bitilawati. Ini definisi Al-Quran yang ulama sepakat, bahwa Quran itu firmannya Allah
yang diturunkan kepada nabinya yang terutus, yakni beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya ini dinilai ibadah. Membaca Quran ini dinilai ibadah, baik dengan niat maupun tidak. Orang membaca Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawati, dianggap melakukan ibadah, berpahala meskipun tidak tahu artinya. Jadi tidak ada syarat membaca Al-Quran itu harus tahu artinya, tidak ada syarat. Syarat membaca Al-Quran itu yang penting bacaannya benar, tidak ada syarat. Cuma disunnahkan mentadabburi makna dan arti Al-Quran yang kita baca. Ketika seseorang itu sedang menanggung hadas besar atau wanita sedang haid dan nifas, ini bahasa beliau ada sorif, ada sesuatu yang memalingkan dia dari bisa membaca Al-Quran yang dianggap ibadah. Jadi kalau orang itu sedang menanggung hadas besar, wanita sedang haid dan nifas, dia dikatakan membaca Al-Quran kalau ada niat. Niat baca Quran, dikatakan baca Quran. Tapi kalau tidak ada niat membaca Al-Quran, tidak bisa disebut membaca Quran. Sebab ada sorif, sesuatu yang memalingkan dari definisi Al-Quran yang al-muta'abbad bitilawati. Paham sampai di sini? Kalau kita normal tidak sedang menanggung hadas besar, wanita tidak sedang haid, juga tidak sedang nifas, meskipun tanpa niat, lesannya baca Quran dengan fase, nggak ada niat baca Quran, sudah tergolong orang yang membaca Al-Quran. Yang kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, kana lahu hasanatun, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipatkan sampai 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak katakan orang baca alif lam mim itu membaca satu huruf, tidak. Walakin aqul alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tapi aku katakan orang baca alif lam mim benar bacaannya, maka 30 kebaikan untuknya. Alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan. Ini ketika kondisi seseorang yang membaca Al-Quran tidak ada sorif, sesuatu yang memalingkannya, yakni hadas besar, haid dan nifas, meskipun tidak niat. Paham? Tapi ketika ada sorif, sesuatu yang memalingkannya berupa hadas besar, haid dan nifas, dikatakan membaca Al-Quran kalau ada qasdu, niat membaca Al-Quran. Makanya dalam fikih-fikih Syafi'i itu ketika membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi mereka yang menanggung hadas besar, junub bahasanya, atau wanita haid dan nifas, diantaranya adalah qiraatul Quran, ada yang menggunakan redaksi tilawatul Quran. Itu pasti nanti dalam kitab syarahnya di sana diberi tambahan bi qasdi, arti membaca Al-Quran yang diharamkan bagi mereka ini ketika ada qasdu, niat baca Al-Quran. Kalau tidak ada niat maka tidak diharamkan. Atau ada niat tapi niat yang lain, apa niatnya? Zikir.
diundang tetangganya yasinan atau tahlilan, datang. Ketika yasin dibaca, ikut baca Quran, tapi niatnya zikir, maka tidak diharamkan, ya. Tapi kalau qasdunya, tujuannya, niatnya saat membaca Al-Quran itu adalah membaca Al-Quran, maka haram. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafzin. Diperbolehkan bagi 3 orang tersebut, orang yang punya hadas besar, wanita haid dan wanita nifas, itu ijra'ul Qur'an 'alal qalbi, hatinya membaca Al-Qur'an min ghairi lafdin, tanpa dilafatkan. Wa kadzalika an-nadhru fil mushaf, melihat mushaf hatinya membaca Quran, boleh. Wa imraru 'alal qalb, atau hatinya karena mungkin hafal Quran, untuk menjaga hafalannya, dia sedang haid, dia sedang nifas, dia sedang hadas besar, hatinya imraru 'alal qalbi, selalu membaca Al-Qur'an. Ini boleh, ya. Tapi kalau membaca dengan lisan lalu niat membaca Quran, ini diharamkan. Qala ashabuna ini kalau ditulis oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i mengatakan, kata beliau Imam An-Nawawi, wa yajuzu lil junubi wal haid, diperbolehkan bagi orang yang junub itu menanggung hadas besar, wal haid dan wanita haid, ayyakula, diperbolehkan ketika ada musibah keduanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu Quran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira wahai Muhammad kepada mereka yang sabar. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika Allah berikan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sungguh kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sungguh kami semua ini akan kembali kepada Allah. Boleh, itu Quran. Ketika ada musibah mengucapkan inna lillah. Wa inda rukubid dabbah, ketika naik kendaraan membaca ayat Al-Quran dalam rangka berdoa dengan ayat itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kendaraan selain laut. Kalau laut bismillahi majriha wa mursaha dan seterusnya. Wa inda doa, ketika doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ini Quran, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang beriman di zamannya Nabi Musa, ketika Qarun suatu ketika ini memamerkan harta bendanya. Mereka yang melihat begitu banyak harta Qarun diarak, banyak pedati, ini ada yang doanya itu hanya kepingin seperti Qarun. Rabbana atina fid dunya hasanah saja, pengen dapat kebaikan di dunia seperti Qarun. Tapi orang yang beriman doanya tidak hanya sampai fid dunya hasanah, tapi wa fil akhirati hasanah. Idza lam yaqsida bil Quran, ini diperbolehkan ketika orang yang junub dan wanita haid membaca kalimat-kalimat Quran tersebut tidak diniatkan membaca Al-Quran. Walahuma ayyakula, keduanya boleh mengucapkan bismillah walhamdulillah. Diperbolehkan pun ketika tidak bermaksud membaca Al-Quran. Sawa'un qasada az-zikra, boleh, yang penting tidak niat membaca Quran, boleh niatnya itu zikir.
Ada tahlilan sedang haid, ikut mengucapkan kalimat-kalimat Quran, niatkan zikir, boleh. Aulam yakun lahuma qasdun, atau tidak ada niat sama sekali, ya rugi. Kalau niatnya zikir berpahala, kalau nggak ada niat ya nggak ada pahala. Karena zikir dan doa itu akan didengar oleh Allah, syaratnya ini hati ikut berzikir dan berdoa. Niatkan berzikir tapi tidak terkena hukum haram. Andaikan ada wanita haid dan orang-orang junub ini membaca Al-Quran, hatinya nggak ada niat sama sekali. Kalau niatnya zikir boleh, niatnya berdoa boleh. Yang tidak boleh niat membaca Al-Quran. Wala ya samani illa idza qasadal Quran. Keduanya tidak berdosa. Berdosa itu kalau memang niat membaca Al-Quran. Wa yajuzu lahum qira'atu ma nuzihat tilawatuh. Boleh bagi mereka yang junub dan haid ini membaca ayat-ayat yang telah dinasakh, yang telah direvisi, yakni ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma, boleh. Wa amma idza qala lil insan, adapun ketika keduanya berkata kepada manusia, khudil kitaba biquwah, ambil kitabmu dengan kuat. Mungkin dia perintahkan kepada orang di depannya untuk mengambil kitabnya menggunakan kalimat Al-Quran, khudil kitaba biquwah. Au qala, atau ada orang mau masuk rumah, mau masuk masjid, dia katakan udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke masjid ini, ke rumah ini dengan keadaan selamat, dengan keadaan aman. Dan kalimat-kalimat Quran lainnya. Fa in qasada ghairal Quran, kembali kepada qasdunya. Kalau memang ada qasdu dia baca Quran, maka haram. Tapi kalau qasdunya, tujuannya, niatnya ini membaca selain Quran, lam yuhram, maka tidak diharamkan. Idza lam yajidal ma, ada orang junub mau masuk waktu sholat, cari air gak ada. Wanita haid sudah berhenti darahnya, cari air gak ada. Lalu tayammama, keduanya tayamum. Setelah tayamum, jazalahu qiraah, boleh baca Quran, nggak ada keharaman lagi meskipun diniatkan, karena sudah suci dari hadas besarnya. Fa in ahdasa ba'da dzalik, meskipun setelah tayamum mungkin sholat lalu batal, lam tuhram alaihil qiraah, tidak diharamkan baginya membaca Al-Quran meskipun hanya dengan tayamum sebagai ganti dari mandi wajibnya. Setelah sholat batal kentut, tetap dia diperbolehkan, tidak diharamkan membaca Al-Quran. Kama lau iktasala summa ahdasa, seperti orang yang menanggung hadas besar lalu dia mandi, setelah mandi hadas, ya tetap boleh membaca Quran karena sudah hilang hadas besarnya. Semala farqa baina ayyakuna tayammumuhu li'adamil ma fil hadhar awis safar. Masalah tayamum tidak ada perbedaan, baik tayamum ketika dia tidak sedang bepergian atau sedang bepergian. Kalau sudah tayamum, dan tayamum ini adalah pengganti wudu untuk hadas kecil dan pengganti mandi untuk hadas besar, maka lahu ayyaqra al-Quran ba'dah, diperbolehkan bagi orang junub dan wanita haid membaca Al-Quran sesudah tayamum. Wa in ahdasa, meskipun dia nanti setelah tayamum batal. Wa qala ba'du ashabina, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Udah 6:30 ini, yang kerja kasihan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Langsung doa atau dibuka pertanyaan, Pak Haji?
Ini hari Sabtu ada yang kerja. Silakan, mungkin 1-2 pertanyaan. Iya. Harus dibedakan antara membaca Quran dan memegang Al-Quran. Pembahasan ini tadi tentang masalah membaca Al-Quran. Kalau menyentuh Al-Quran, mayoritas ulama mensyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dalilnya la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang telah suci dari hadas kecil maupun besar. Menyentuh Al-Quran. Bagaimana kalau menyentuh terjemahan Al-Quran? Al-Quran yang di situ ada terjemahannya, atau menyentuh tafsir Al-Quran yang di situ ada tafsirnya. Tafsirnya sama-sama berbahasa Arab. Imam Nawawi, ini Nawawi yang Banten, bukan Imam An-Nawawi. Itu dalam Nihayatuz Zennya menjelaskan, kalau memang tafsirnya lebih banyak atau minimal sama dengan Quran jumlah hurufnya, maka menyentuh kitab tafsir itu tidak disyaratkan dengan wudhu, boleh. Dan rata-rata tafsir pasti jumlah huruf kalimatnya lebih banyak. Begitu juga Quran terjemah, boleh. Di situ ada terjemahannya, boleh menyentuh Al-Quran tanpa harus bersuci. Bagaimana dengan HP? Apakah dihukumi sama dengan Al-Quran? Kalau kita mengikuti pendapatnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mushaf yang ada di HP itu tidak bisa dikategorikan mushaf. Sebab apa? Di situ bukan tulisan, tapi itu pancaran sinar yang sewaktu-waktu bisa hilang. Sehingga menyentuh mushaf yang ada di HP tidak disyaratkan harus bersuci. Sebab definisi mushaf itu perkara yang padanya tertulis Al-Quran, dan ketika menulis niatnya adalah lidirosa, untuk dipelajari, untuk dibaca. Sementara HP itu enggak tertulis, itu hanya pancaran sinar saja. Sehingga beliau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, mushaf yang ada di HP tidak bisa dihukumi mushaf, sehingga tidak ada syarat menyentuhnya harus dengan wudhu. Meskipun demikian tetap harus kita hormati ketika aplikasi Al-Quran itu kita buka. Gak boleh mentang-mentang itu tidak dikategorikan mushaf lalu sengaja aplikasi Quran dibuka dibawa ke dalam WC, gak boleh. Tapi hukum menyentuhnya bagaimana? Yang disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, itu adalah menyentuh mushaf. Apa itu mushaf? Mushaf itu sesuatu, entah itu tembok, entah itu kertas, entah itu papan, yang tertulis padanya Al-Quran, tertulis. Nah, Sayyid Muhammad tidak mengatakan di HP itu nggak bisa dikategorikan tulisan yang menetap, tapi itu hanya pancaran sinar yang sewaktu-waktu bisa tidak nampak ketika tidak kita buka aplikasinya. Demikian ya. Jadi menyentuh mushaf ini syaratnya wudhu. Pendapat mayoritas. Ada yang berpendapat ini la yamassuhu illal mutahharun, itu bukan kok artinya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Tapi tafsir Ibnu Abbas ini dijelaskan oleh beliau Syekh Ibnu Rusd dalam kitab Bidayatul Mujtahid.
Imam atau sahabat Ibnu Abbas itu menafsiri la yamassuhu, tidak pernah menyentuh Al-Quran yang asli. Itu Al-Quran yang asli yang ada di Lauh Mahfud. Sebab Quran itu 30 juz di Lauh Mahfud, diturunkan 30 juz langsung dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Dari langit dunia diturunkan ke bumi, ini diangsur kurang lebih selama 23 tahun. Sahabat Ibnu Abbas menafsiri la yamassu, tidak pernah menyentuh Quran yang asli illal mutahharun, kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Sehingga dalam pandangan beliau itu tidak ada kaitannya dengan Al-Quran yang ada di bumi ini. Tapi mayoritas tetap mengartikan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Saya kira demikian ya. Iya, nggak masalah. Kalau menyentuhnya tidak langsung pakai sapu tangan, ini juga diperbolehkan. Ya. Kalau HP itu tadi, pandangan Syed Muhammad tidak bisa dikategorikan mushaf sebab bukan tulisan, tapi itu hanya pancaran sinar. Saya kira cukup ya, sudah syuruk. Ini kalau Sabtu nggak bisa lama-lama, ada yang banyak kerja ini. Al-Fatihah. Bismillah. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an mardiya mubarakan nafi'an fid din wad dunya wal akhirah. Waj'al jami'a man hadara fi hadzal majlis wa dhurriyyatahum من أهل العلم والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسع علينا رزقنا يا الله وعذب علينا خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا بما هو أهله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.